Khusus di bidang pendidikan ini kan luar biasa. Tapi tata kelolanya mungkin hari ini ada perbaikan ya. Tapi kami melihat mungkin sedikit ada tertinggal yang harus dikejar dari Muhammadiyah yang begitu modern ya Ustaz ya. Nah ini gimana menyikapinya Ustaz? Ya memang bukan sedikit, ini kita banyak nih, banyak ketinggalannya. Kita punya aset yang banyak. Kalau untuk di Kabupaten Batubara saja kita memiliki 76 unit madrasah. Masya Allah. Seluruh tingkatan. 76 unit madrasah. Kalah itu SMA negeri dan SMP negeri yang ada di Batubara. Jauh. Apalagi memang kondisinya ini kan tergantung daripada induk. Iya. Ketika induk itu sudah strukturnya sudah baik, program sudah bagus, dan di dalam struktur itu kan ada memang majelis yang menangani bidang pendidikan, majelis pendidikan daerah. Jadi banyak hal yang mesti kita kerjakan untuk pendidikan ini. Kita bermasalah dengan sumber daya manusianya, kita bermasalah dengan sumber daya bangunan fasilitas yang ada, gitu. Sehingga untuk mengharapkan pendidikan yang terbaik dari madrasah-madrasah kita ini menjadi tantangan tersendirilah untuk kepengurusan yang baru ini. Iya. Sejauh ini andil pemerintahan untuk membantu Al-Wasliyah khususnya dunia pendidikan gimana Ustaz? Ya, kalau untuk madrasah ini kan dia di bawah naungan Kementerian Agama. Iya. Kementerian Agama. Kemudian di Al-Wasliyah itu juga ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Iya. Kita ada punya SMP. Iya. Kita punya SD. Iya. Gitu ya. Jadi sebagaimana normalnya di bawah di bawah naungan baik Kemenak maupun di bawah Kementerian Pendidikan itu kan hal-hal yang normal seperti dapat bantuan operasional sekolah. Iya. Itu dapat. Oh dapatnya ya. Dapat. Cuma lagi yang menjadi mirisnya kita itu kan memang madrasah diniyah kita. Kenapa Ustaz? Madrasah diniyah kita itu kan mereka kan tak termasuk dalam kategori pendidikan dasar, dan dia hari ini disebut dengan MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, dan mereka itu tidak penerima BOS. Apa masalahnya? Tapi tingkat pendidikan itu kan di SD-nya itu kan? Iya, setingkat SD, tapi dia non formal. Kalau di dalam kategori kelas pendidikan dia non formal. Nah, jadi seperti itu, sehingga hari ini kita tengok Madrasah Diniyah Awaliyah kita itu baru sekedar mendapatkan insentif dari pemerintah kabupaten. Insentif lah namanya insentif dan selebihnya tidak ada. Sehingga ketika kita turun kemarin itu bagi-bagi sembako untuk guru-guru sekolah Arab. Nah, istilah Wasliyah kita kan sekolah Arab. Iya, sekolah Arab. Betul. Saya pernah dulu sekolah Arab. Ya, kita kan betul. mengenal di madrasah saya. Di mana gua sekolah? Sekolah Arab. Pernah kau enggak? Sekolah Arab. Betul. Jadi makanya kalau dalam status kita bilang kita mendatangi sekolah Arab. Iya, betul. Jadi istilah ini mesti kita bangkitkan kembali dalam hal untuk membongkar ingatan-ingatan masyarakat bahwa kita punya sekolah Arab yang memiliki khasan dengan kurikulum Al-Jamiatul Wasliyahnya. Nah, ketika kita turun semalam itu kita tengok, wah, Masya Allah, di Mekar Laras dan beberapa madrasah itu sekarang dari segi pembiayaan SPP mereka tidak lagi bulanan nih, bocor. Jadi sekali pertemuan 1.000 perak. Jadi tergantung berapa banyak yang datang. Kemudian dan di situ memang kita tak bisa menahan air mata lah kan. Menengok muallimah kita itu ya. Guru terdaftar 4 orang tapi aktif 1 orang. Mana yang ikhlas itu saja lah. Sementara orang itu juga udah punya keluarga dan sebagainya. Nah, jadi terakhir kemarin kita suatu hari ulang tahun Al-Wasliyah itu kita sambangilah di MDA Mekar Laras. MDA Mekar Laras di belakang rumah orang, kemudian kondisi bangunan sekolah itu udah runtuh. Ini itulah dia. Rekan-rekan pejuang sedekah, bukan pejuang doa apa, bagikan pejuang sedekah yang mau mensedekahkan uangnya, pantas kita bersedekah ke Al-Wasliyah hari ini khususnya untuk
sekolah Arab tadi. Sebab jangan kita lupa Hiroshima Nagasaki dibom ketika Jepang hancur. Yang dicari pertama adalah berapa jumlah guru kita. Oke, silakan Ustaz ya. Jadi mereka itu kan pejuang di level terendah. Iya, Ustaz. Dan membentengi anak-anak generasi kita dengan akhlak. Iya, betul. Kemudian akidah gitu kan. Dan dalam kondisi seperti itu kita tidak bisa menuntut banyak dari mualimah kita itu. Betul. Ya. Mereka masuk setiap pagi. Iya, ini jadi saya Ustaz. Aduh, gawat Ustaz. Di sini. Iya. Jadi kalau berjumpalah salah satu mualimah ya, Masya Allah, ketika kita sorot madrasah yang sudah roboh sekolah itu kan, kemudian murid 50 orang. Iya. Murid 50 orang, karena kondisinya seperti itu, ada yang datang, ada yang tidak datang. Jadi yang datang udah aja lah, sekali bertemu 1000 perak. Udah macam kursus apa aja lah udah kan. Jadi tidak lagi tertata, SPP itu sekian puluh ribu satu bulan, tak ada seperti itu. Nah itu kondisi yang hari ini semakin memecut pengurus daerah untuk lebih fokus melihat macam bagaimana kondisi mualimah kita yang di sekolah Arab itu. Itu baru 5 kecamatan. Dari mulai Ustadz dilantik sampai hari ini sudah berapa bulan? Udah memasuki bulan yang ke-6. Bulan ke-6 sudah menjalani 5 kecamatan ya. Iya. Untuk inilah Rasul perbaikan pendidikan itu Ustadz. Apalagi yang mau kita bilang, ini gambaran dunia pendidikan kita. Majunya sebuah bangsa pasti dimulai dari pendidikan. Jadi Ustadz, kami paham itu kerja keras apa yang bisa kami bantukan, khususnya untuk podcast ini nanti akan kami bantukan sambil menghimbau kepada orang-orang, ayo kita terus berbagi sedikit saja, tapi kami yakin itu berarti. Bukankah Ustadz ini kami tarik ke belakang sedikit, mudah-mudahan langkah-langkah untuk memperbaiki dunia pendidikan dan lain-lain di Al-Wasilah ini kami doakan semoga Ustadz bisa sukses ya. Tapi kalau bisa menarik ke belakang sedikit, Ustadz juga pernah menjabat sebagai anggota dewan ya. 2000 berapa itu Ustadz? Pemekaran pertama ya. Ini ketepatan pula ini Ustadz, kan akan hari ulang tahun Batubara akan digelar tanggal 8 Desember ya. 8 Desember Ustadz, setahu kami Ustadz adalah juga salah satu aktor di dalam pemekaran tersebut, walaupun banyak aktor-aktor lain itu harus kita akui. Partai dulu Ustadz apa tuh? P3. P3 pula lagi nih Ustadz. Partai politik yang mendukung pemekaran dan Ustadz ada di dalam saat itu ya. Oke, Ustadz, tolong ceritakan dulu dari sudut pandang Ustadz. 14 tahun kita sudah dan akan 15 tahun kita sudah mekar. Bagaimana perkembangan Batubara dari sudut pandang Ustadz? Oh ya. Kesini pula lagi ya. Iya. Bisa sambungkan korelasinya bagaimana agar pemerintahan Batubara ini bisa membantu dunia pendidikan dan sebagainya. Ya, pertama Al-Jamiyatul Wasilah itu kan potensi sebetulnya. Iya betul. Jadi satu lembaga yang memiliki satu organisasi memiliki lembaga pendidikan tersebar di seluruh Kabupaten Batubara. Iya. Dan kalah itu tadi pemerintahan loh, sekolahnya tadi. Dari segi jumlah kalah. Betul. Kalah. Nah jadi artinya Al-Wasliyah diminta atau tidak diminta itu selalu berkontribusi untuk negeri ini. Iya. Diminta atau tidak diminta. Iya. Nah dalam konteks ulang tahun Kabupaten Batubara yang mau memasuki usia 15 tahun ini, yang namanya pergantian tahun itu mesti ada harapan. Iya. Jangan sampai lisan ini meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Iya. Kan gitu kan? Iya betul. Setiap yang lahir itu kan harus dikawal dia dengan kalimat-kalimat yang terbaik. Iya, pasti. Jangan ada hujatan, jangan ada apa. Betul. Harus ada
kalau kita tarik bagaimana kakeknya Rasulullah ketika lahir itu, ini sejarah kelahiran. Iya, betul kelahiran. Nah, jadi ada konsep dan konteks yang agak bersamaan tentang kelahiran itu. Abdul Muthalib ketika beliau mendengarkan kabar tentang kelahiran sang cucu, itu apa yang dilakukan oleh beliau itu sangat luar biasa. Dari kakek sampai kepada paman. Kalau pamannya Abu Thalib begitu gembira. Iya. Abu Lahab pun gembira. Iya. Abu Lahab. Iya, betul, Abu Lahab, Abu Jahal. Seandainya Abu Lahab tidak membutuhkan alasan apapun untuk gembira dengan kelahiran itu. Iya. Nah, jadi kalau kami secara pribadi dengan kelahiran Kabupaten Batubara, itu sangat gembira. Iya. Sebab tak bisa kita pungkiri, kita bisa menjadi dewan itu akibat pemekaran. Iya, real. Dengan izin Allah Ta'ala, pemekaran terjadi, maka kita punya kesempatan untuk menjadi anggota DPRD. Iya. Boleh jadi, wallahu a'lam, kita tidak bicara tentang akan gitu kan. Iya. Tapi setelah apa yang sudah terjadi seperti itu, makanya semua mesti menyambutnya dengan kegembiraan. Iya, Ustaz. Sebagaimana juga Abu Lahab, dia tak membutuhkan alasan apapun untuk gembira ketika lahir keponakannya, betul. Nah, yang kedua, artinya kita bolehlah rekonstruksi kembali bagaimana kita menata kembali Kabupaten Batubara supaya sesuai dengan visi dan misi yang sebenarnya. Ada warna yang memang harus dipertahankan di Batubara. Iya, enak ini cerita warna ini, Ustaz ya. Tapi bukan dalam konteks perubahan warna. Iya, oke. Betul, ya pasti. Ini kita berbicara warna, sehingga ketika orang ada berbicara tentang batubara, orang tahu ini warna batubara. Iya. Oh, ini batubara sebenarnya. Iya. Nah, makanya di dalam perjalanan itu kesyukuran kita kepada Allah sangat luar biasa atas pemekaran. Iya, betul. Dan dengan pemekaran itu, asbab pemekaran itu kita jadi anggota DPRD. Iya. Periode yang pertama pemekaran, artinya dalam catatan sejarah itu tak bisa dihilangkan. Iya. Siapapun pencatat sejarah batubara, pasti menyebut nama kita. Iya, menuliskan itu. Termasuk juga host dari tak bisa itu. Betul. Ada atau tidak kontribusi kita di batubara ini, mau tidak mau orang tak bisa menutupi. Si Fulan pernah punya andil di batubara ini. Walaupun dengan terpaksa. Artinya tidak membutuhkan alasan apapun. Iya. Nah, sama juga dengan kita begitu. Nah, maka kesyukuran itu sangat besar. Sehingga ini kan karunia Allah ini. Betul. Batubara lahir ini karunia Allah. Iya, pasti itu. Sehingga kita harus kembalikan dulu kepada khitoh. Kenapa kita dulu memiliki keinginan untuk mekar? Iya. Pasti semua bersepakat pemekaran itu kan pertama, kalau dalam undang-undangnya itu kan mendekatkan pelayanan. Iya, ke masyarakat ya, masyarakat. Sehingga akses pelayanan itu dari mana ke mana saja pun itu dekat, mudah ya, betul. Dan betul-betul dilayani. Iya. Gitu. Yang kedua, kan ada kegundahan sebetulnya. Masyarakat Batubara kan gundah ketika bersama-sama dengan Asahan. Ketika itu, maka kegundahan itulah yang melahirkan sebuah gerakan. Itulah Gemkara tuh. Iya, itu dia. Kan gitu, betul. Sebelum Gemkara ada BP2KB. Iya, jauh ke belakang ditarik. Iya, betul. Iya. Dibutuhkan kesabarannya kan. Iya. Akhirnya memang hidup itu mesti sabar lah. Iya. Sampai kegembiraan ketika lahir Batubara. Iya. Jadi sejauh ini selama 15 tahun perjalanan ini kami minta pendapat Ustaz apa-apa yang sudah berubah dan akan diubah untuk kebaikan Batubara ke depan, dan bagaimana andil Al-Wasliyah untuk mengawal pergerakan Batubara ini, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jadi awal pendirian daripada Kabupaten Batubara ini kan memang berdasarkan ada keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan. Iya. Jadi perubahan itu dalam konteks apa itu kan mesti juga kita dudukkan. Iya. Karena setiap orang punya mindset masing-masing soal perubahan itu. Soal perubahan. Iya, betul. Nanti kalau diminta sama politisi punya mindset seperti persepsi yang berbeda ya. Dengan ekonomi. Jadi di sini sebetulnya kita harus punya satu visi yang sama. Dari mana kita harus memulai perubahan itu. Iya. Dan apa yang mesti kita kejar terlebih dahulu. Iya. Nah, konsep pertama perubahan itu adalah pendidikan. Iya. Mindset berpikir masyarakat itu yang mesti dibangun terlebih dahulu. Iya. Contoh,
sesuaikan aja lah umpamanya visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Iya. Kan gitu ya. Jadi pengejawantahan visi dan misi ini aksinya macam mana? Iya, iya. Selaras atau tidak? Real. Kan gitu kan. Kalau dia memang tidak selaras berarti ada yang salah di situ. Iya, iya. Berarti dia tidak memiliki korelasi antara apa yang dipikirkan dengan apa yang diperbuat. Iya, betul. Makanya tak terpenuhi target. Iya, iya, iya. Yang kedua, keberhasilan atau tak keberhasilan itu kan punya ukuran, ada standar resminya kan ada. Iya, iya, betul. Ada standar resmi. Kalau pada priorisasi yang lalu, euforia pemekaran itu kan masih melekat di hati benak setiap masyarakat Batubara, dan muncullah tokoh, muncullah pejuang yang memang itu tak bisa dinafikan. Iya, iya. Kita berterima kasihlah sama pejuang-pejuang itu kan. Ya, kita ucapkan dulu Al-Fatihah untuk pejuang yang udah meninggal dunia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi memang harus sama-sama punya visi yang sama. Iya, jadi visi kepala daerah, visi wakil kepala daerah itu harus menjadi visi semua masyarakat Batubara. Mestinya begitu. Mesti seperti itu, baru on target deh. Iya, iya. Harus paham di sini nih. Bismillah. Aduh. Jadi Ustaz, pandangan Ustaz tadi sudah kita dengar ya kan. Harapannya, nah ini kan harapan ke depan untuk pemerintahan ke masyarakat Ustaz. Ya. Sampaikan Ustaz. Ya, harapan artinya setiap kelahiran itu atau momentum memperingati kelahiran itu kita mesti menghadirkan harapan di situ. Iya, iya. Dan kemudian juga melafalkan kalimat-kalimat terbaik. Iya, iya. Itu mesti dilakukan. Iya, iya. Sebab pengawalan itu mesti kita lakukan lewat kalimat. Iya. Jadi makanya tugas terberat kita itu kan sebetulnya menjaga lisan. Iya. Menjaga lisan. Nah, lisan ini sumber. Dia bisa sumber penyakit, dia juga bisa sumber kebaikan. Ya. Jadi harapan kita dari Al-Jamiatul Wasliyah itu dalam momentum kelahiran itu kalimat-kalimat itu mesti kalimat yang terbaik lah mesti kita sampaikan. Ya. Kesyukuran kepada Allah, kemudian ucapan terima kasih kepada pejuang, dan selanjutnya juga harapan-harapan mesti kita munculkan pada saat momentum kelahiran itu. Iya. Sebab apa? Hari ini kan kalau kita tanyakan apa capaian-capaian yang sudah dilakukan, sudah dapat apa periode yang lalu dan periode ini kan sudah ada bahan pembanding. Betul. Masyarakat kan sudah bisa membandingkan. Betul. Tanpa kita rinci antara, tapi yang jelas quote on quote itu kan memang ada apa namanya itu, ada plus ada minus lah. Ya. Setiap pemerintahan itu ada plus. Pasti seperti itu. Nah, Dengan gaya masing-masing lah ya. Makanya memang bergandengan tangan lah. Bergandengan tangan. Jangan alergi dengan kritik. Jangan alergi dengan kritik. Tapi yang mengkritik pun juga jangan pula punya niat yang lain. Iya, jangan sembrono ya. Iya, betul. Kritik yang membangun. Cantik lah. Iya, betul. Sebetulnya kalau dalam konsep politik ada kritik membangun. Iya, betul. Kalau namanya kritik itu ya udah menghancurkan. Iya, betul. Jadi ini apa tadi istilahnya, kritik cantik. Kritik cantik. Ini ingat-ingat nih, kritik cantik. Oke, Ustaz, lanjut. Nah, kritik cantik itu seperti apa Al-Jamiatul Wasliyah. Hari ini Al-Wasliyah Batubara sudah bersepakat tidak akan membebani pemerintah Kabupaten Batubara. Kita bantu Batubara, kita bantu pemerintahan. Jadi memang momentum kelahiran itu yang pertama mesti hadir kegembiraan. Iya. Yang kedua, kawal dia dengan kalimat-kalimat yang terbaik. Iya. Yang ketiga harus ada harapan. Iya. Harapan itulah doa. Iya. Doa daripada kita semuanya. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya harus kita berkontribusi lah. Semua berkontribusi. Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Batubara tetap berada dalam posisi untuk berkontribusi terhadap daerah kita. Iya. Lewat dunia pendidikan kita, lewat dakwah kita, lewat aksi-aksi sosial kita. Nah, kesemuanya itu merupakan amanah organisasi. Karena kita memiliki panca amal Al-Wasliyah. Iya. Jadi panca amal Al-Wasliyah itu merupakan pasun yang ada di Al-Wasliyah ini mesti dijalankan oleh
para pengurusnya. Nah yang berikutnya kita berharap bahwa jangan ada pengotak-kotakan lah. Artinya ormas-ormas itu mesti bersama-sama dalam rangka untuk memperkuat jati diri Kabupaten Batubara itu. Kalau boleh tahu Ustaz, keanggotaan Al-Wasliyah khusus Batubara hari ini berapa banyak Ustaz? Kita struktur kepengurusan daerah saja 52 orang. Struktur kepengurusan. Kemudian kalau dari majelis yang ada kita sudah ada 200-an orang. Itu untuk struktur di pengurus daerah. Belum lagi di cabang-cabang dan di ranting-ranting. Kalau perhitungan Ustaz, dari unsur kepengurusan sampai keanggotaan berapa? Ya kita yang terdata 3.000-an. 3.000 modal itu loh Ustaz. 3.000-an dan itu insya Allah kita akan tata dengan berdasarkan by name by address gitu. Dengan menerbitkan KTA Al-Wasliyah. Iya, itu modal itu Ustaz. Kami beranggapan itu modal saat Soekarno aja butuh 10 pemuda, hari ini ada 3.000 orang. 3.000 orang. Sekedar untuk mengurusi Kabupaten Batubara ini saya anggap lebih dari cukup Ustaz ya. Oke, closing statement Ustaz. Baik, closing statement dari kita pengurus daerah Al-Jamiatul Wasliyah. Yang pertama, melalui podcast ini ingin kami menyampaikan selamat hari ulang tahun Al-Jamiatul Wasliyah 91 tahun dan terima kasih kepada Bang Yusaha yang sudah fasilitasi mengundang kita berbicara di podcast yang luar biasa ini. Yang kedua, menyambut hari ulang tahun Kabupaten Batubara yang jatuh pada tanggal 8 Desember yang akan datang. Kita tepat pada usia 15 tahun. 15 tahun. Sebelumnya kami ucapkan selamat untuk hari ulang tahun Kabupaten Batubara itu dan kita berharap Batubara lebih baik. Dan itu kita bisa insya Allah. Betul. Dan itu pasti bisa. Dan Al-Wasliyah siap diminta atau tidak minta tetap berkontribusi untuk melakukan penguatan terhadap visi dan misi daripada Bupati Kabupaten Batubara. Nah, karena Al-Wasliyah punya perangkat, Al-Wasliyah punya struktur, Al-Wasliyah punya sumber daya, dan kalau memang visi misi untuk membangun masyarakat industri juga barangkali konsep dan gagasan itu mesti kita bedah bersama sehingga setiap ormas-ormas yang ada ketika bergerak umpamanya apa yang mesti dilakukan. Hari ini sangat kita miris, wilayah kawasan industri itu rawan loh. Sangat rawan. Rawannya di mana? Rawannya ada ketika sudah Batubara sudah dinobatkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Coba dulu awak tanyalah sama Pak Oco, apa yang paling banyak tumbuh? Betul. Apa yang paling banyak tumbuh? Yang paling banyak tumbuh itu adalah hotel. Yang paling banyak tumbuh itu karaokean. Nah, saya tadi mau bilang Ustaz, jangan-jangan jaringan prostitusi, tapi saya takut. Harus begitu. Oke Ustaz. Kami minta janji Ustaz dulu. Mudah-mudahan Ustadz berkenan sebelum 8 Desember ini untuk hadir kembali sebagai seorang tokoh Al-Wasliyah, kemudian pernah menjadi tokoh pemekaran, juga pernah menjabat sebagai anggota dewan. Mudah-mudahan Ustadz ya. Kami mintalah himbauan, ucapan dari Ustadz menghimbau kepada masyarakat Batubara menjelang hari lahir ini agar banyak-banyak bersyukur atau apa Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kapasitas sebagai ketua pengurus daerah Al-Jamiatul Wasliyah pertama mengimbau mari sama kita hadirkan rasa syukur atas lahirnya Kabupaten Batubara. Sebab kesyukuran itu memiliki efek yang positif bagi perkembangan Batubara, baik secara fisik maupun secara mental. Yang kedua, mari kita isi hari ulang tahun Kabupaten Batubara ini dengan hal-hal yang sangat positif. Sudah saatnya kita ini melangit, artinya melantunkan doa itu ke langit. Jadi bukan hanya berbicara tentang hiburan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ditambah lagi kita kan bersyukur juga kita sekarang sudah landai dalam situasi COVID ini kan. Betul. Mencapai herd immunity itu kan. Kita himbau kepada warga Al-Jamiatul Wasliyah ikut bersama-sama dalam rangka untuk membantu program pemerintah Kabupaten Batubara dengan
menyertakan dirinya yang belum vaksin lah gitu. Dan kita menyediakan fasilitas untuk itu di madrasah kita. Yang keempat, mari kita tata batubara ini lebih baik. Sebab setiap perjalanan ke depan itu ada harapan. Iya, betul. Jadi harapan itu bahagian daripada optimisme yang dimiliki oleh warga, dan kita yakin dan percaya bahwa ada masanya batubara ini akan mendatangkan atau mendapatkan takdir kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Ya. Jadi itu udah bocor banyak kali ya. Mantap. Mantap. Jadi ingat tadi ada saya catat ucapan Ustadz dalam rangka persiapan hari ulang tahun ini, kalau bisa mari kita melangit. Jangan hanya memikirkan dunia melalui hiburannya, karena beberapa tahun kemarin memang pakai goyang baut permakassari lah. Ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu kembali.